pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang the value of teams ataupun nilai-nilai penting dari tim dalam suatu pengantar manajemen, matkul pengantar manajemen. Jadi dalam sebuah organisasi itu sendiri, tim memiliki peran yang sangat penting karena pekerjaan yang dilakukan bersama biasanya itu lebih efektif dibandingkan bekerja sendiri. Jadi dengan adanya tim, setiap anggota itu dapat saling melengkapi kemampuan, berbagi idenya, dan juga menyelesaikan masalah dengan lebih cepat serta kreatif gitu. Selain itu, kerja tim ini juga meningkatkan produktivitas dan juga kualitas keputusan karena terdapat berbagai sudut pandang gitu dalam proses diskusi. Nah, tim yang baik ini mampu menciptakan komunikasi yang lebih kuat, meningkatkan motivasi kerja, serta bisa membangun rasa tanggung jawab bersama untuk mencapai tujuan organisasi gitu. Jadi di era modern seperti sekarang, hampir semua perusahaan dan organisasi itu membutuhkan teamwork agar dapat bisa beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan juga persaingan yang tinggi gitu. Jadi kemampuan bekerja itu sendiri dalam tim ya, salah satunya menjadi salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap individu. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa nilai utama dari tim adalah menciptakan sinergi, meningkatkan efektivitas kerja, dan juga membantu organisasi tersebut mencapai tujuan secara lebih optimal. Kerjasama tim sangatlah penting untuk organisasi, tetapi kerjasama tim bisa menjadi tantangan. Dalam tim, kita harus mengurangi sikap individu kita dan mulai bergantung terhadap anggota lain demi terwujudnya tujuan bersama. Dalam tim juga sering muncul yang namanya free rider, yaitu anggota yang hanya menikmati hasil tim tetapi kontribusinya sangatlah minim. Hal ini mengakibatkan anggota tim lain merasa tidak adil dan juga menurunkan kinerja mereka. Tim juga bisa menjadi tidak efektif karena kurangnya komunikasi dan juga kurangnya kepercayaan. Hal ini berakibat menjadi anggota tim takut untuk menyampaikan pendapat mereka, saling menyalahkan, dan juga tujuan tim menjadi tidak terlaksana. Jika ingin menjadi tim yang baik, maka anggota tim harus saling percaya, menggunakan komunikasi yang sehat, bertanggung jawab, dan juga harus fokus terhadap tujuan tim. Jika semua itu terlaksana, maka kerjasama tim akan terlaksanakan lebih maksimal dibanding kita bekerja sendiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model of team effectiveness atau model efektivitas tim. Menurut Elizabeth Cohen, tim yang efektif tidak terbentuk secara otomatis, tetapi membutuhkan pembagian peran yang jelas, norma yang disepakati, dan juga tujuan bersama. Selain itu, organisasi juga ternyata berperan dalam menciptakan kondisi yang mendukung kerjasama dalam tim. Dalam World Team Effectiveness Model, terdapat beberapa faktor yang saling berkaitan. Yang pertama, yakni organizational context yang mencakup kepemimpinan, lingkungan, budaya, strategi, serta sistem penghargaan. Yang kedua, ada tim karakteristik yang meliputi jenis tim dan juga komposisi anggota. Dan yang ketiga, yakni tim proses, seperti perkembangan tim, kekompakan, norma, dan penyelesaian konflik. Nah, ketiga faktor inilah yang nantinya akan menentukan efektivitas tim, di mana hal tersebut bisa terlihat dari 3 hal berikut. Yang pertama, ada productive output, yaitu hasil kerja yang produktif sesuai dengan yang telah ditetapkan. Yang kedua, personal satisfaction, yaitu kepuasan anggota dalam tim sehingga mereka dapat merasa nyaman dan tetap berkomitmen dalam tim. Dan yang ketiga, capacity to adapt and learn, yaitu kemampuan tim untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan dan juga tantangan. Jadi, efektivitas dalam tim tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi organisasi, karakteristik tim, dan juga proses yang terjadi dalam tim. Nah, di era digitalisasi saat ini, kolaborasi tidak lagi dibatasi oleh lokasi, jarak, maupun waktu. Nah, hal ini itu melahirkan konsep virtual teams, di mana virtual teams itu merujuk pada kerja sama tim yang anggotanya itu berada di lokasi yang berbeda, akan tetapi mereka tetap terhubung satu sama lain melalui teknologi digital. Nah, mereka itu menggunakan media seperti email, video conference, blog, dan juga platform digital lainnya untuk bekerja sama. Bahkan sekitar 80% karyawan perusahaan multinasional itu terlibat dalam virtual teams.
Nah, virtual teams itu memiliki berbagai keunggulan, seperti mampu mengumpulkan talenta terbaik dari berbagai tempat, meningkatkan kreativitas dan inovasi, serta menghemat waktu dan biaya perjalanan. Nah, contohnya IBM yang berhasil menghemat lebih dari 50 juta dolar melalui penggunaan tim virtual. Akan tetapi, virtual teams juga memiliki tantangan. Nah, tantangannya sendiri itu terletak pada pembangunan kepercayaan dan juga kedekatan antar anggota tim. Berdasarkan Exhibit 18.6, terdapat 3 praktik utama pemimpin virtual teams yang efektif. Nah, yang pertama itu menggunakan teknik untuk membangun hubungan kerja, yaitu dengan memilih anggota yang memiliki kemampuan teknis, komunikasi, dan juga interpersonal yang baik, serta memperjelas peran dan tanggung jawab. Nah, kedua yaitu membangun budaya kerja virtual yang aman secara psikologis, di mana anggota itu merasa nyaman untuk berbagi ide, meminta bantuan, dan juga mampu menghadapi perbedaan budaya tanpa menimbulkan konflik. Nah, yang terakhir adalah monitor progress and rewards, di mana pemimpin itu memantau perkembangan kerja, memberikan umpan balik, serta memberikan penghargaan secara virtual kepada anggota tim. Nah, dalam konteks global teams, tantangan itu menjadi lebih besar dan kompleks karena adanya perbedaan budaya, jarak, dan juga zona waktu. Nah, penelitian sendiri itu menunjukkan bahwa virtual teams itu lebih efektif jika anggotanya bergabung secara sukarela dan sudah memiliki hubungan kerja sebelumnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan virtual teams tidak hanya bergantung pada teknologi, akan tetapi juga pada kemampuan pemimpin dalam membangun kepercayaan, komunikasi, kolaborasi, dan budaya kerja virtual yang efektif. Faktor penentu keberhasilan sebuah tim terletak pada bagaimana tim tersebut dirancang dan dikelola secara keseluruhan. Karena itu, dalam pembentukan tim, terdapat karakteristik tim yang memiliki 3 aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu ukuran tim, keberagaman anggota, dan peran anggota dalam tim. Yang pertama ada size atau ukuran tim. Ukuran tim memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja, karena tim yang terlalu besar cenderung mengalami penurunan motivasi, koordinasi yang kurang efisien, serta berkurangnya kontribusi individu. Sebaliknya, tim beranggotakan kecil sekitar 3 hingga 6 orang umumnya lebih efektif karena komunikasi lebih lancar, keterlibatan anggota lebih tinggi, dan kerjasama lebih solid. Namun, tim yang terlalu kecil juga dapat menghadirkan keterbatasan dalam variasi ide dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang kompleks. Nah, yang kedua ada diversity atau keberagaman. Keberagaman dalam tim merupakan sumber kekuatan penting karena adanya anggota dengan latar belakang, pengalaman, cara berpikir, dan keahlian yang berbeda dapat menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan inovatif. Perbedaan tersebut juga mendorong diskusi yang lebih kritis sehingga kualitas keputusan menjadi lebih baik. Walaupun pada awalnya keberagaman dalam aspek budaya, etnis, maupun gender dapat menimbulkan tantangan dalam interaksi, kepemimpinan yang efektif mampu mengurangi hambatan tersebut dan mengubahnya menjadi kekuatan tim. Nah, yang terakhir ada member roles. Agar tim berhasil dalam jangka panjang, tim perlu disusun untuk menjaga kesejahteraan sosial anggota sekaligus mencapai tujuan kerja. Peran dalam tim umumnya terbagi menjadi 2, yaitu spesialis tugas dan sosio-emosional. Yang pertama, peran spesialis tugas atau task specialist. Peran ini berfokus pada pencapaian tujuan tim dengan cara mengajukan ide baru untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, memberikan pendapat dan umpan balik yang jujur, mencari informasi yang relevan dengan tugas, merangkum berbagai ide menjadi kesimpulan singkat, serta memberikan dorongan agar tim tetap aktif dan termotivasi. Yang kedua yaitu peran sosio-emosional atau sosio-emosional. Peran ini berfokus pada dukungan emosional dan hubungan sosial dalam tim dengan cara memberikan dukungan, pujian, dan dorongan kepada anggota lain, membantu menyelesaikan konflik dalam tim, mencairkan suasana saat terjadi ketegangan, mengikuti dan menyetujui ide anggota lain demi harmoni, bersedia berkompromi untuk menjaga kekompakan. Nah, tim yang hanya didominasi salah satu peran cenderung menjadi kurang optimal karena biasanya terlalu fokus pada tugas atau terlalu fokus pada kenyamanan sosial. Tim yang paling efektif adalah tim yang mampu menyeimbangkan kedua peran tersebut. Banyak tim gagal bukan karena kekurangan talenta, tapi karena relationship konflik yang tidak dikelola. Padahal, mild konflik yang diarahkan pada task konflik justru adalah kunci untuk mencegah grup tim dan mendongkrak performa tim. Hal ini akan dibahas dalam managing tim konflik.
Managing tim konflik sendiri merupakan interaksi antagonistik ketika satu pihak menghalangi goals pihak lain. Konflik dalam tim kerja bersifat inevitable atau tidak dapat dihindari. Nah, manajemen konflik yang efektif secara langsung meningkatkan tim kohesivitas dan juga performa kerja. Lalu kita masuk ke types of conflict. Pertama ada task conflict, ketidaksepakatan mengenai tujuan atau konten tugas bersifat bermanfaat karena memicu better decision making dan juga problem solving. Lalu yang kedua ada relationship conflict, ketidakcocokan interpersonal yang memicu tensi dan animositas pribadi, berdampak negatif terhadap tim efektivitas. Lalu kita masuk ke balancing conflict and cooperation. Pertama ada mild conflict, bermanfaat untuk mencegah grouping, kondisi di mana anggota tim enggan berbeda pendapat demi keharmonisan. Lalu yang kedua ada the sweet spot, konflik yang terlalu sedikit membuat tim pasif, sedangkan konflik yang terlalu banyak merusak moral. Nah, untuk karena itu performa tertinggi dicapai pada tingkat konflik yang moderat atau moderate amount of conflict. Lalu kita masuk ke causes of conflict. Pertama ada competition over resource, terkait uang, informasi, dan juga pasokan. Lalu perbedaan goals yang dikejar oleh masing-masing individu atau departemen. Lalu communication breakdowns, terutama pada virtual teams yang minim non-verbal cues. Nah, yang kelima kita masuk ke styles to handle conflict. Pertama ada dominating, my way, asertif dan tidak kooperatif, tepat untuk situasi emergency. Lalu compromising, halfway atau moderate, tepat untuk membagi perbedaan di bawah time pressure. Lalu accommodating, your way, sangat kooperatif, tepat jika kita salah atau demi maintaining harmony. Lalu collaborating, our way, sangat asertif dan kooperatif, solusi win-win dengan menggabungkan berbagai insight. Lalu yang terakhir ada avoiding, no way, tidak asertif dan tidak kooperatif, tepat untuk masalah sepele atau trivial. Nah, kita masuk ke negotiation and win-win solution. Pertama ada integrative negotiation, pendekatan win-win untuk memperbesar kue atau expand the pie melalui kerjasama. Berbeda dengan distributive negotiation yang bersifat kompetitif atau win-loss. Nah, untuk win-win sendiri ada 4 rules. Pertama ada separate the people from the problem, fokus pada penyelesaian masalah bukan menyerang personal. Lalu kedua, focus on underlying interest not current demands, gali alasan mendasar dengan the way, bukan tuntutan permukaan yang kaku. Lalu ketiga, listen and ask question, aktif mendengar dan bertanya untuk memahami kendala pihak lawan. Dan terakhir ada insights, the result be based on objective standards, gunakan kriteria dan standar keadilan yang objektif, bukan penilaian subjektif. Oke, kita akan masuk ke case yang berjudul Nice Manager. Case ini menceritakan proses promosi manajer di perusahaan Chisum Industries. Perusahaan tersebut sedang memilih 1 dari 4 kandidat untuk menjadi top manager di kantor San Antonio. Salah satu kandidat yang dibahas adalah Harry Creighton. Harry dikenal sebagai sosok yang sangat baik terhadap karyawannya. Ia berhasil meningkatkan performa kantor yang sebelumnya mengalami penurunan moral kerja dan isu PHK. Banyak karyawan percaya kepada Harry karena ia disanggup suportif, dekat dengan pekerja, dan selalu membantu ketika ada kesulitan. Namun, saat rapat penentuan promosi berlangsung, muncul pertanyaan penting dari salah satu eksekutif bernama Mitch. Ia mempertanyakan apakah menjadi terlalu baik merupakan kualitas yang tepat untuk seorang pemimpin tingkat atas. Beberapa anggota rapat mulai menyadari bahwa Harry mungkin terlalu sering memberi toleransi kepada bawahannya, seperti melonggarkan deadline atau bahkan mengambil alih pekerjaan bawahan. Hal ini membuat mereka ragu apakah Harry mampu mengambil keputusan tegas dan menetapkan batas sebagai seorang pemimpin. Dari case ini, kita dapat melihat bahwa menjadi manajer yang baik memang penting karena dapat membangun kepercayaan dan hubungan positif dengan tim. Tetapi seorang pemimpin juga harus memiliki ketegasan, kemampuan mengambil keputusan sulit, dan mampu menyeimbangkan antara empati dan profesionalisme. Case ini juga berkaitan dengan konsep dalam perilaku organisasi seperti emotional intelligence, agreeableness, dan leadership effectiveness. Harry memiliki emotional intelligence yang baik karena mampu memahami dan menjaga hubungan dengan karyawan. Namun, tingkat agreeableness yang terlalu tinggi dapat membuat seorang pemimpin sulit bersikap tegas. Kesimpulan dari case ini adalah bahwa pemimpin yang efektif bukan hanya seseorang yang disukai oleh bawahannya, tetapi juga seseorang yang mampu memimpin dengan jelas, tegas, dan bertanggung jawab terhadap tujuan organisasi.